Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Hidayah dengan NIM 2342014040, mahasiswi program studi bimbingan konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Yang pertama tuh ada teori Piaget atau Jetorian Piaget, yaitu merupakan tokoh penting dalam psikologi perkembangan. Beliau membangun tentang bagaimana kemampuan berpikir anak berkembang, dipengaruhi oleh latar belakang biologinya. Piaget mengamati anak-anak dan menyimpulkan bahwa pengetahuan terbentuk melalui pengalaman langsung dan interaksi aktif dengan lingkungan. Teorinya membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahapan yang berbeda. Nah, masing-masing tahapannya memiliki karakteristik yang unik. Walaupun beberapa detail teorinya telah dikaji oleh peneliti selanjutnya, kontribusi Piaget tetap sangat signifikan dalam pemahaman perkembangan kognitif anak. Nah, menurut Piaget, perkembangan kognitif anak adalah proses membangun pemahaman dunia melalui skema, pola pikir, dan bertindak ketika menghadapi hal pemahaman dunia melalui skema yang ada. Ketika menghadapi hal baru, anak-anak menggunakan skema yang ada atau mengubah skema tersebut jika skema lama tidak sesuai. Perbedaan antara yang sudah dipahami dan pengalaman baru menciptakan ketidakseimbangan yang mendorong anak untuk mengembangkan atau mengubah skema mereka hingga mencapai keseimbangan kembali. Nah, proses ini yang melibatkan interaksi aktif dengan lingkungan dan diskusi dengan orang lain, membentuk dasar pembelajaran dan perkembangan kognitif. Nah, pandangan Piaget ini disebut konstruktivisme yang menekankan peran aktif anak dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Baiknya, selanjutnya ada tahapan-tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget. Itu ada 4. Yang pertama adalah tahap sensori motor atau tahap bayi, yaitu pada 0-2 tahun, yang mana anak mulai belajar melalui indera dan gerakan mereka. Mereka mulai memahami bahwa benda tetap ada meskipun telah disembunyikan atau telah hilang atau telah terlihat. Misalnya mainan yang telah disembunyikan itu masih tetap ada. Yang kedua itu ada tahap pra-operasional atau tahap balita pada umur 2-7 tahun. Nah, di sini anak-anak mulai menggunakan bahasa dan simbol, tapi cara berpikir mereka masih sederhana. Mereka belum mengetahui atau belum memahami bahwa jumlah sesuatu tetap sama meskipun bentuknya telah berubah. Misalnya itu air yang dituangkan kepada wadah yang berbeda. Mereka juga itu cenderung egois dan berpikir bahwa semua orang melihat dunia sama seperti mereka. Nah, yang ketiga itu ada tahap operasional konkret atau tahap anak-anak, yaitu pada usia 7-11 tahun. Nah, anak-anak mulai bisa berpikir logis dan memahami bahwa jumlah tetap sama. Mereka juga belajar mengurutkan benda dan memahami hubungan antara benda tersebut. Nah, yang terakhir adalah tahap operasional formal atau tahap remaja, yaitu pada umur 11 tahun ke atas. Nah, anak-anak bisa berpikir abstrak, membayangkan hal-hal yang belum terjadi, memecahkan masalah kompleks. Mereka juga bisa berpikir kritis dan memahami perspektif orang lain. Baiklah, yang terakhir ada perkembangan bahasa dan literasi. Nah, aspek perkembangan yang paling penting diperhatikan oleh pendidik adalah bahasa dan literasi. Nah, anak-anak yang memiliki kosakata luas dan mampu berkomunikasi, membaca dan menulis dengan baik cenderung lebih berhasil di sekolah dan dalam hidupnya. Pengembangan bahasa dan literasi merupakan tujuan utama pengajaran.
yang berbeda. Baiklah, yang terakhir ada perkembangan bahasa dan literasi. Nah, aspek perkembangan yang paling penting diperhatikan oleh pendidik adalah bahasa dan literasi. Nah, anak-anak yang memiliki kosakata luas dan mampu berkomunikasi, membaca dan menulis dengan baik cenderung lebih berhasil di sekolah dan dalam hidupnya. Pengembangan bahasa dan literasi merupakan tujuan utama pengajaran.